Laga penentuan Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bersua Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Melakoni duel tersebut, kedua tim sama-sama berambisi merengkuh 3 poin demi melenggang ke 16 besar. Setelah membungkam Vietnam dengan 4-2 pada laga pembuka fase grup, Timnas Jepang berhadapan dengan Irak di Education City Stadium, Al Rayyan, Jumat, 19 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampil dengan skuad terbaiknya, tim Samurai Biru menyerah 1-2 dari Timnas Irak. Sepasang gol Irak ke gawang Timnas Jepang dicetak Aimen Hussein pada menit ke-5 dan 45-4, sedangkan gol balasan Jepang dicetak Wataru Endo menit ke-93. Pada laga lainnya, Timnas Indonesia sukses meraup 3 poin perdana di Piala Asia 2023, Jumat malam waktu Indonesia Barat bersua Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Hasil tersebut membuat Timnas Jepang kini berada di urutan kedua grup D Piala Asia 2023 dengan nilai 3, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia di peringkat ketiga. Adapun Irak menghuni puncak grup dengan 6 poin dan dipastikan lolos ke 16 besar. Pada partai terakhir grup D Piala Asia 2023, Timnas Jepang akan bersua Timnas Indonesia di Al-Tumama Stadium, Doha, 24 Januari mendatang. Bagi kedua tim, pertemuan kali ini menjadi duel ke-16 di seluruh ajang. Dari 15 pertemuan sebelumnya, Timnas Jepang mampu unggul dengan meraih 8 kemenangan, Timnas Indonesia menang dalam 5 laga, dan 2 pertandingan tersisa berakhir imbang. Namun, kedua tim sudah cukup lama tak saling bersua. Terakhir kali Jepang dan Indonesia bersua adalah pada laga kualifikasi Piala Dunia 1990 zona Asia, di Nishigaoka National Stadium, Kita, Tokyo, 11 Juni 1989. Apresiasi Erick Thohir kepada Timnas Indonesia usai sikat Vietnam, "Ini yang saya mau, main bagus dan menang." Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi setinggi langit kepada Timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Vietnam 1-0 pada laga kedua grup D Piala Asia 2023, Jumat, 19 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Sintayong bermain dominan khususnya pada babak pertama. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bermain sabar untuk membangun serangan, menciptakan peluang, dan menahan serangan Vietnam. Hingga akhirnya gol datang dari titik putih melalui Asnawi pada menit ke-42. Tendangan penalti ini diberikan oleh wasit Gulmurodi Sadullo saat pemain belakang Vietnam melakukan pelanggaran terhadap Rafael Struijk di area terlarang. "Ini yang saya mau, mainnya bagus dan menang. Saya juga nilai permainan tim stabil, banyak kesempatan di depan yang memang terlewatkan, dan juga banyak penjaga gawang bagus," ujar Erick Thohir dalam acara nonton bareng bersama para mantan pemain Timnas di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. "Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dengan semua perjuangan yang dilakukan. Atas kemenangan penting ini, Erick menyatakan akan memberikan bonus kepada para pemain. Bahkan, ia menjanjikan bonus lebih besar jika di laga terakhir grup D bisa mengalahkan lawan kuat, Jepang yang akan digelar Rabu, 2024. Sudah pasti kemenangan ini berbuah bonus. Akan lebih besar lagi kalau mengalahkan Jepang. Intinya, kita harus lebih disiplin untuk permainan selanjutnya. Jika tadi bisa bermain luar biasa, maka saya optimistis pasti bisa. Jangan lihat Jepang, fokus bermain bagus," tambah Erick. Dalam acara nobar itu, Erick secara khusus mengundang para mantan pemain nasional, terutama yang pernah memperkuat Timnas di Piala Asia 1996, 2000, 2004, dan 2007. Adapun para legenda sepak bola yang hadir antara lain, Bima Sakti, Sahari Gultom, Yen Tumena, Nur Alim, Imran Nahumaruri, Budi Sudarsono, Risdianto, Supriyono, dan Eko Purjianto. Hadir juga, Sudirman, Syamsir Alam, Gendut Doni, Hendro Kartiko, Christian Gonzalez, Dede Sulaiman, serta Rulinere. Philipp Troussier ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia, skuad Garuda punya semangat juang yang dahsyat. Pelatih Timnas Vietnam, Philipp Troussier, ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Pasalnya, dia menilai skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, memiliki semangat juang yang dahsyat. Philippe Troussier pun tak mau anak asuhnya meremehkan Timnas Indonesia yang dianggap memiliki semangat juang luar biasa. Terlebih, ex-pelatih Timnas Jepang itu mewaspadai duo bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Sementara saya melihat pemain-pemain Indonesia punya semangat tinggi dan bermain sangat antusias, ujar Philippe Troussier, mengutip dari TTAU 247, Jumat, 19 Januari 2024. Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat dahsyat. Saya terkesan dengan nomor 7 Marcelino Ferdinand dan nomor 11 Rafael Struijk, imbuhnya. Lebih lanjut, Philippe Troussier pun mengibaratkan duel Timnas Indonesia versus Vietnam bak final SEA Games dan Piala AFF. Di mana, salah satu tim yang menang di laga tersebut akan berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bayangkan pertandingan ini seperti final SEA Games dan Piala AFF. Tim manapun yang menang, tim itu akan memiliki peluang sangat tinggi untuk melanjutkan ke babak sistem gugur, jelas Troussier. Di sisi lain, Troussier membeberkan bahwa Vietnam akan menerapkan permainan dengan penguasaan bola saat melawan Timnas Indonesia nanti. Hal itu dilakukan agar pasukannya tampil percaya diri untuk memenangkan laga tersebut. Saya rasa pada pertandingan melawan Indonesia, penguasaan bola juga menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu para pemain merasa percaya diri. Saat latihan, saya melihat para pemain bersiap untuk pertandingan ini, jelas Troussier. Ya, The Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam, akan menantang Timnas Indonesia pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 19 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Timnas Vietnam lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, dari segi ranking FIFA, yakni peringkat 94 dunia berbanding 146 dunia. Vietnam juga berada di posisi ketiga grup D, sedangkan Timnas Indonesia juru kunci. Kini menarik menantikan duel itu. Akankah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Vietnam malam nanti? Presiden Jokowi senang skuad Timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, mengaku senang skuad Timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan Timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 saat melawan Timnas Irak di Qatar, pada Senin 15 Januari 2024. Meskipun kalah dari tim Singa Mesopotamia, julukan Timnas Irak, dengan skor 1-3, Presiden Jokowi senang karena skuad Garuda diisi oleh pemain yang rata-rata berusia paling muda di antara pemain negara lain di Piala Asia 2023. Menurutnya, membangun sebuah tim kuat membutuhkan waktu. Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu. Yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia, karena di bawah 24 tahun, ujar Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan media usai meninjau perkembangan pembangunan Training Center, TC, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024. Materi pemain Timnas Indonesia yang didominasi usia muda, kata Presiden, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang. Timnas Indonesia memang menjadi tim termuda yang berpartisipasi di Piala Asia 2023. Pemain tertua pada skuad Timnas Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dengan 31 tahun. Sementara itu, pemain termuda adalah Marcelino Ferdinand dengan 19 tahun 2 bulan. Sosok lain yang berusia 19 tahun adalah Hoki Caraka dan Ivar Jenner. Shin Taeyong memang cukup banyak membawa pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Selain Marcelino, Hoki, dan Jenner, ada 8 nama lain.
Mereka adalah Witan Sulaiman, 22 tahun, Rizky Ridho, 22 tahun, Pratama Arhan, 22 tahun, Hernando Ari, 21 tahun, Elkan Bagot, 21 tahun, Ramadan Sananta, 21 tahun, Rafael Struik, 20 tahun, dan Justin Hubner, 20 tahun. Berdasarkan data Transfermarkt, rata-rata usia pemain yang membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebesar 22,5 tahun per 9 Januari 2024. Posisinya diikuti Vietnam lantaran dengan rata-rata pemain berusia 23,3 tahun. Kemudian, rata-rata pemain Jepang berusia 23,7 tahun. Setelahnya, ada Uzbekistan dengan rata-rata usia pemain sebesar 23,9 tahun. Itu bagus sekali dalam jangka menengah dan panjang. Dan saya melihat kemarin mainnya juga sangat bagus, tetapi ya bolanya bundar, biasa saja sepak bola. Kita lihat nanti saat bertemu dengan Vietnam, ujar Joko Widodo. Setelah main melawan Irak, timnas Indonesia sudah dijadwalkan untuk bertemu Vietnam di laga kedua grup D. Laga tersebut akan digelar pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.